Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bu Irma siap ya? Ya Pak. Ya, oke. Saya akan bacakan pantun dulu. Tanam pisang dirapatkan. Ada Bu Irma membuka usaha. Selamat datang. Kami ucapkan semoga bisa memberi makna. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak peserta. Amin, terima kasih Pak Tony. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta webinar yang saya hormati, sebelum Bu Irma menyampaikan presentasinya, maka terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae beliau sebagai berikut. Satu, nama Platu Irma Maulan, nama suami Samsul Rizal, pensiunan PLN Kerawang tahun 2014. Anak ada 2 orang putri, alamat Jalan Ki Ajuran Kompleks PU Pengairan nomor 17 Banten, HP 081 28 913 664, pendidikan SLTA, pengalaman kerja 1991 sampai 1992, karyawan proyek irigasi Bendungan Pamarayan, Serang, Banten. 1992-1996, karyawan PT Pancaguna, Serang. 2015 sampai sekarang, pengusaha UMKM, produk kue kering dengan brand usaha Pavin. Demikian kurikulum vitae beliau. Demi tertibnya webinar ini, mohon agar speaker di-mute untuk sementara. Dan apabila ada pertanyaan, agar disampaikan melalui chat, yang selanjutnya nanti pada saat sesi tanya jawab akan langsung dibacakan, dijawab oleh Bu Irma. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Bu Irma untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu 15 menit dan nanti ada tanya jawab kurang lebih juga 15 menit. Silakan Bu Irma ditampilkan presentasinya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Mohon sebentar akan buka file. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IKPLN Pusat, IKPLN Jawa Barat, dan IKPLN Karawang. Saya sangat berterima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai ibu rumah tangga dari pensiunan PLN Karawang. Dan alhamdulillah saya tinggal di Serang, Banten, Pak. Saya memulai usaha ini adalah daripada setelah suami purna, biasa saya aktif di para istri PLN, secara otomatis saya lepas dalam arti karena saya pindah lokasi di Serang yang semula di Karawang. Adapun saya banyak waktu yang luang, jadi saya mengaplikasikan untuk kenapa tidak saya berusaha sesuai dengan kemampuan dan passion saya, ya sebagai ibu rumah tangga. Dan itu saya menemukan pencarian apa yang kira-kira cocok dalam usaha ini. Alhamdulillah berjalannya usaha ini sudah sampai mau jelang 8 tahun, 7 tahun sekian Pak ya. Atas karena izin Allah, dan saya di sini usaha untuk membuat lapangan kerja. Seperti saya sebagai ibu rumah tangga ingin membantu pendapatan suami. Besar kecilnya adalah tidak menjadi ukuran. Tetapi kami di sini sebagai istri tidak. Terus sebentar Bu Irma, itu ditampilkan yang ini file penuhnya. Siap, siapa? Ya. Sudah Pak. Nah, yang ini ada yang di sebelah kanan bawah itu ada gambar kayak TV, itu diklik di situ. Yang slideshow-nya Bu, slideshow yang dekat persen itu, slideshow ya. Dekat tulisan persen itu Bu. Yang kanan bawah. Kanan bawah. Sudah. Persis. Nah, ya itu. ya, klik.
Di situ. Ya. Dari sini sudah muncul apa belum keluar? Sudah muncul, cuman belum besar. Oh, sebentar. Di sini Yang saya sudah besar. samping persen itu kan ada. Nah itu ya itu. Coba di slide show-nya itu diklik di situ. Oke. Sudah? Sudah Pak? Enggak bisa besar juga. Persentasenya aja mungkin digedein. Oke, kalau nggak bisa lanjut ya. Iya nggak apa-apa. Ya digedein aja persentasenya. Tarik di sini kami menjelaskan kami memproduksi adalah brand kami yaitu Kue Bangkit Favin. Brandnya adalah Favin. Favin itu adalah kesatuan atas nama anak saya Pak Siva dan Vina. Adapun sebuah brand yang menjual beberapa kue tradisional seperti kue bangkit, kue sagon bakar, kue sagon bubuk, dan juga minuman rosella. Favin telah berdiri di saat tanggal 23 November 2015. Terhitung suami saya pensiun, saya punya kegiatan dan memiliki tujuan melestarikan kue kering, Pak. Tetapi yang saya tonjolkan di sini adalah kue bangkit dulu. Adapun kue sagon dan bakar itulah kue pendamping di saat Lebaran itu banyak peminatnya, Pak. Jadi kue bangkit yang saya awali dulu aja. Di sini saya memiliki kue bangkit ini, saya melestarikan kue kering tradisional, tetapi saya berinovasi dengan memadukan cita rasa nasional dan modern, tradisional dan modern dalam satu gigitan yang menghadirkan kue bangkit dengan beberapa rasa. Keju, kacang, jahe, wijen, original, dan emping ceplis, Pak. Itu adalah rasa yang terbaru karena di Banten itu berlimpahnya emping. Jadi saya harus mengangkat kearifan lokal di Banten. Dan kami juga memperdayakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan tetangga kami, Pak. Nah, kebetulan saya di komplek PU, di luar itu adalah masyarakat biasa. Di situ ada ibu-ibu rumah tangga yang masih muda, bisa membantu, Pak. Dari situ saya mendapat lapangan kerja. Semoga barokah, Pak ya. Dan perkembangan Favin itu awal mulanya usaha ini karena setelah masa paripurna suami itu saya memiliki kegiatan usaha yang lebih cukup di rumah. Saya coba untuk membuat kue bangkit, yaitu adalah kue sebetulnya kue resep orang tua saya, tapi saya harus ada yang berbeda. Yang membedakan itu adalah dari beberapa rasa, karena di sini dengan kue bangkit ini lebih kepada orang jadul ya Pak ya. Saya punya pikiran kenapa enggak anak muda bisa menikmatinya. Dan alhamdulillah saya mencoba membuat rasa keju, saya cobalah anak saya yang makan awalnya. Ternyata dia suka gitu loh Pak. Nah dari situ saya sudah mendapat resepnya, tapi saya tuh memikirkan kemasannya bagaimana supaya masyarakat tidak hanya dalam toples, tapi dikemas yang orang lebih terjangkau gitu ya. Oke, alhamdulillah sudah menemukan dengan proses. Dan saya datang ke dinas koperasi UMKM di Kota Serang untuk mengajukan diri sebagai binaan dinas tempat itu. Semenjak itu saya aktif, alhamdulillah dapat pelatihan, dapat wawasan yang tadinya saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan mendapatkan ilmu cara produksi yang baik itu sesuai SOP dan marketing. Dan alhamdulillah saya bisa bazar-bazar Pak. Dengan bazar itu saya bisa mensosialisasikan makanan saya itu langsung ada tester Pak. Karena makanan itu kalau tanpa tester, ya maaf melihat kayaknya belum nyoba. Tapi setelah dicoba, alhamdulillah cocok. Dari bazar dan bazar, alhamdulillah saya bisa bergabung dengan provinsi, ikut ke provinsi ke sana. Adapun modalnya itu ya tidak terlalu besar Pak ya, cuman kemauan. Di sini kemauan saya bagaimana menciptakan lapangan kerja, saya bisa menikmati masa ini. Alhamdulillahnya sampai sekarang masa transisi. Adapun usaha itu ada suka dan dukanya Pak ya. Nah, dalam sukanya saya mendapat teman gitu Pak. Saya dari Kerawang pindah ke Serang padahal kampung saya sendiri. Tapi sekian tahun saya tinggalkan kan berarti tidak punya teman. Dalam arti teman itu banyak.
teman yang satu visi, yang satu pemahaman. Saya ingin mengabdikan sisa hidup saya ini bisa bermanfaat mudah-mudahan ya Pak ya, semoga Pak ya. Dan selanjutnya yang sangat terjatuh lagi di saat COVID, karena saya sadar produk saya adalah bukan makanan pokok, tetapi hanya oleh-oleh dan cemilan. Dari situ tapi saya tetap bertahan. Saya sudah bertahan, tetapi saya sudah menyimpul kue-kue ini kepada toko oleh-oleh. Dari situ toko oleh-oleh menerima sistem konsinyasi, saya lewati saja. Karena saya berpikir tidak ada usaha yang instan. Semua perlu proses. Proses itu ada suka dan duka ya, relatif. Dalam produksi juga terjadi kegagalan, tapi dengan kegagalan itu bukan berarti kita stuck akan turun ya Pak ya. Tetapi saya semakin mencari ada apa, dan alhamdulillah saya bersinergi dengan dinas tenaga kerja, dengan dinas pariwisata, dinas yang lain. Nah, produknya ini kue bangkit adalah salah satu kue kering tradisional khas Nusantara. Nah, seluruh Nusantara itu punya kue bangkit, dan saya adalah kue bangkit yang memang resep dari ibu saya, keluarga besar saya, versinya versi Banten. Semua, saya yakin semua ada. Dan kami bahan bakunya dari tapioka dan kelapa yang disangrai Pak. Dengan mentega dan segalanya. Saya pun berinovasi kembali, sekarang sudah membuat kue bangkit yang dari tepung talas beneng, api talas beneng. Semoga ini saya berinovasi. Nama bangkit ini bukan hanya nama bangkit, tapi memang prosesnya kuenya itu diadonin hari ini, saya diamkan semalam. Setelah semalam dia bangkit. Nah, disitulah terjadinya hari ini mengadoni, besok baru kita pemanggangan dan didiamkan semalaman. Itu bangkit. Di dalam kue itu bangkit, tetapi dalam diri saya juga harus bangkit. Adapun suami saya sudah pensiun, tetapi kita harus eksis dan produktif. Dan kemasan pun kami sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang di saat hari biasa kami kemasan yang ini memiliki kemasan yang sesuai dengan kebutuhan, ini adalah yang rutin. Dan ini yang kemasan kecil ini Pak, itu karena di sini lumayan sekarang banyak yang kafe-kafe, saya target pasarnya untuk kafe-kafe. Jadi teman yang ngopi. Selanjutnya yang di toples itu kadang untuk parcel di saat bulan puasa, lebaran itu mereka minta parcel sesuai budgetnya. Kita hadirkan Pak, itu Pak. Jadi di sini tetap saya tetap jadul Pak ya, tapi harus menyelipkan kepada pangsa pasarnya seperti apa, terus menyesuaikan. Jadi itu terusan. Nah, inilah kegiatan-kegiatan ini Pak. Kegiatan saya sudah ada bazar-bazar, ada pelatihan itu saya simak dengan bagaimana caranya untuk memperbaiki kemasan ini. Selanjutnya ini adalah kemarin saya habis belajar di Makassar, mewakili dari UKM Kota Serang Pak. Dari 12 itu hanya 6 UKM yang diberangkatkan pameran Konveksi. Itu adalah pameran seluruh Indonesia untuk kota. Dari Kota Serang ada, dan yang berangkat bukan saya Pak, anak saya, alhamdulillah anak saya sudah lulus, dan ini kemarin juga di PRJ Pak mengikuti, dan ini yang di sini, ini di All Food di Tangerang di BSD. Ini biasa kegiatan yang ini dan ini adalah kami pernah diwawancara oleh Radio Banten. Jadi kegiatannya itu, dan ini adalah kegiatan produksinya. Benar-benar ibu rumah tangga yang sudah selesai bekerja, menunaikan sebagai ibu rumah tangganya di rumah, baru bekerja di tempat saya Pak. Jam 8 tuh mereka beres, saya kerja. Ini saya mempunyai 4 karyawan.
karyawan itu untuk yang mencetak 3 orang, 1 orang oven. Saya dan anak saya tetap memegang resep dan adonan itu. Dan alhamdulillah suami saya juga terlibat, biarpun beliau pensiunan, dia lebih kepada logistik. Walaupun dia bisa jalan-jalan, berarti menikmati pensiunnya itu keluar naik motor, dan bareng. Dulu waktu kerja kita tidak sama-sama, di saat ini ya kita bersama Pak. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya untuk sosial media, saya di Shopee, terus di Instagram juga, ada TikTok. Itu memang bukan saya yang bisa, Pak ya. Saya hanya mengikuti dan alhamdulillah anak saya yang bisa mengcover seperti itu. Dan untuk yang lain saya lebih fokus untuk saat ini kualitas produksinya, dan saya lebih kepada ke dinas-dinas. Nah, alhamdulillah sekali saya bisa bertemu dengan PLN yang dulu suami saya bekerja di sana. Dulu PLN juga kan pernah mendampingi para UKM. Saya di saat itu belum, karena saya fokus pada waktu itu mengurus keluarga ya. Di saat ini saya kenapa tuh dengan adanya IKPLN, saya sangat berterima kasih kepada IKPLN Jawa Barat dan kepada Karawang, terutama Bapak Haji Sumarwan. Saya berterima kasih. Saya bisa maju di sini karena itu. Mungkin itu kebahagiaan yang bisa saya rasakan, Pak. Karena saya tidak bisa apa-apa, tidak punya skill. Saya sebagai skill ibu rumah tangga. Tapi di sini saya ingin membuat lapangan kerja sesama ibu rumah tangga. Nah, mohon maaf Pak, adapun usulan bantuan, mudah-mudahan semoga Allah memberikan peluang, karena saya memang butuhnya itu. Sekarang sudah cukup alhamdulillah dengan Fafin itu, Bren. Tapi kenapa tidak saya ingin lebih memperluas lagi pesan dan pelan di luar Kota Serang, Provinsi Banten, khususnya PLN, karena saya di sini merasa sudah dekat dengan PLN. Sampai detik ini saya belum pindah, Pak, masih di Kerawang, Pak, posisinya pensiunnya, Pak. Jadi mohon bantuannya, kalaupun memang ada bantuan promosi berupa bantuan, karena saya tidak saja di Kue Bangkit, saya bekerja sama dengan UKM yang lain, membutuhkan parcel yang memang dari UKM, saya siapkan, Pak. Sudah terbukti gitu, Pak. Jadi dan mungkin terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan memberikan ini aja, pantun, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bu Irma setelah menyampaikan presentasinya. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, mungkin bisa saya bacakan dan bisa dijawab langsung. Pertama, ini ada dari, bentar, ini saya naikin dulu. Dari Pak Ida, IKPLN Jawa Barat. Ya, terima kasih. Tanya ke Bu Irma, berapa persen nilai packing dibanding harga jual produk? Berapa jenis variasi besar kecilnya packing? Silakan Bu. Oke, untuk packing itu yang kemasan itu 115 gram ya, yang di pouch. Kalau di toples itu ada yang 250 gram, ada yang 300. Jadi kami disesuaikan kepada pemesanan, dan harganya itu kami di sini membuat tidak langsung menjual kepada pembeli. Saya lebih kepada reseller, di reseller. Jadi saya mendirikan saya dalam usaha ini di saat awal itu memang saya sudah punya karyawan. Oke, untuk packing itu harga 115 gram, itu beratnya, harganya di kisaran 18.000 untuk di Kota Serang. Kalau di luar Kota Serang itu di kisaran 20 ribuan. Untuk toples, di toples itu yang kotak itu di harga 32.000. Dan yang bulat itu tabung ada yang 7, ada yang
ada yang 35 sesuai request. Nah, kami menyiapkan itu. Baik Pak Ida, cukup Pak Ida. Ini penjelasannya saya kira udah cukup jelas. Mungkin ya. Pak Ida. Ya silakan. Yang saya tanyakan itu persentase harga packingnya terhadap harga foodnya. Karena kan packing kan bagus kan nih. Terpokoknya sampai 5% dari harga apa namanya foodnya gitu. Karena kan packingnya kan lumayan mahal Pak. Oh iya iya, silakan Bu Irma, silakan Bu Irma. Oke. Saya akan menjawab untuk packaging yang kemasan pots ya Pak ya. Memang kita kalau untuk harga modal dan saya ada keuntungan itu di kisaran di 13.000 Pak. Saya menjual kepada reseller itu 15.000. Karena kemasannya aja lumayan, memang harganya di kisaran 2.750. Itu per 500 lembar. Tapi saya menyiasatinya belinya itu tidak 500 karena diberi kesempatan kalau lebih banyak lebih murah. Ya. Saya pertama itu di bulan baru belum lama lah 3 bulanan saya itu akhirnya beli 3.000 dengan harga 2.200, lumayan selisihnya. Memang modal lumayan agak besar, tetapi dengan kemasan ini terjadi kenaikan omset Pak, permintaan. Karena mereka rata-rata sudah melihat produk saya dengan kemasan yang pots ini. Ya, kalau yang pots itu yaitu rutin. Adapun bisa mendorong untuk ekspor. Oke. Dan yang di toples itu di kisaran saya dapatlah 30% untuk keuntungannya seperti harga. Saya belum banyak ya Pak ya untuk di toples karena tetap saya akan merujuk kepada yang pots, dan di sini saya tidak kaku menjual pun untuk curah dalam arti dia untuk dijual lagi. Jadi saya tidak langsung menjual sasaran kepada penjual. Beda kemasan pasti otomatis beda harga dengan ada kos-kos yang berbeda. Mungkin itu aja Pak, boleh kalau memang kurang jelas. Saya kira kita lanjut Pak Ida ya. Silakan juga Bu, silakan. Ya. Kita mengingat waktu. Jadi ini ada lagi dari Kaltimra Pak Amri. Izin tanya Bapak dari Kaltimra. Sesuai yang dipresentasikan Bu Irma terkait keterampilan membuat kue di daerah kami, anggota IKPLN juga ada. Namun usulan TJSL 2022 yang telah kami usulkan, usulan prediksi kapan ya Pak disetujui, diturunkan dan lewat mana jika diturunkan? Ini pertanyaannya mestinya bukan ke Bu Irma kali ya, tapi coba. Ya, silakan. Ini soalnya mengenai TJSL ini ya. Diteruskan ke PLN pusat saja Pak. Iya. Pak Tony bisa memberikan gambaran. Ya, kita sama-sama belum tahu Pak kita nih. Oke, kalau gitu kita baca pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Agus Sofyan. Apakah kue bangkit yang Ibu produksi sudah ada di Bandung? Makanya PR Pak, kami baru sampai Jakarta dan teman-teman yang paling dekat dengan adanya silaturahmi ini siapa tahu mau membuka sebagai reseller, agen, agen ya Bu ya. Monggo. Dan maaf Pak ya, di sini ada yang berbeda, produk kami memang lebih ke jadul tetapi tetap modernnya, dan di sini bila membeli produk saya insya Allah saya dari itu menyisikan untuk sodakoh dan yatim yang setiap rutin. Mungkin itu. Amin. Oke, selanjutnya saya ini menanyakan mengenai modal awal untuk peralatan pembuat kue bangkit. Kalau tadi saya lihat peralatannya kelihatannya cukup bagus-bagus dan kayaknya untuk supaya menjaga higienis juga ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan berapa modal awal kira-kira? Kalau modal awal ya awalnya saya itu tidak menghitung
biaya Pak ya, awalnya karena saya suka dan saya ingin mengumpulkan orang-orang. Awalnya kayaknya perhitungkan itu mulanya paling 3 juta 4 juta dengan berlanjut pelan-pelan beli oven. Kemarin terakhir saya beli mixer yang besar kira-kira 9 jutaan. Ya itu paling bahan baku. Itu aja, nggak lebih dari sampai 50 juta sampai 100 juta enggak Pak. Yang alhamdulillahnya saya bisa di sini ada kegiatan, ada hasil dan bisa mencukupilah untuk kehidupan saya sehari-hari. Ada kegiatan yang positif. Saya sudah di Astata 50 tahun, tetapi saya bisa bergabung dengan anak-anak muda malahan yang UKM. Jadi itu sebagai imun untuk saya semakin harus bangkit dan tetap berjalan. Oke, terima kasih. Terus tadi kan katanya di Jakarta juga sudah ada, di mana itu dijualnya? Apa di Indomaret atau apa gitu kira-kira? Biasanya Pak suka ada reseller dan kami kan sudah ada di Shopee, ada di Tokopedia, melalui ada itu ya. Instagram kami juga ada Pak. Oke. Lazada pun ada. Kami kerjasama dengan Telkom, dengan BRI binaannya. Nah, jadi itu adalah sebetulnya karena produk kami adalah produk yang beda dari yang lain. Jadi saya harus turun ownernya mensosialisasikan bahwa ini loh produknya dengan rasa langsung terjun kepada lapangan. Saya banyak testing. Kalau kemarin ke PRJ juga saya pokoknya ada testernya ya. Sebarkan aja Pak tester itu Pak. Adapun mereka tidak membeli ya tidak apa-apa. Oh iya Pak Tony nanti minta kiriman testernya ya. Saya udah siap. Ini dari Pak Haris, Bu, dari Jawa Timur, Bu. Monggo. Pertanyaan, tahan berapa lama kue bangkit ini? Alhamdulillah untuk ketahanan itu 6 bulan. Tapi saya pernah coba karena perubahan kemasan itu lebih dari 6 bulan. Tapi tetap saya mencetak expirednya itu 6 bulan. Expirednya ya. Okay. Alhamdulillah produk kami sudah sertifikat halal ada, biasanya ada, terus hakinya juga sudah ada Pak untuk Favin itu Pak. Iya. Doakan Pak, saya pengen punya toko oleh-oleh di depan rumah saya aja cukup. Insya Allah Bu. Rumah bangkit Favin. Insya Allah. Ini dari Magelang Bu, Pak Purwadi. Ya monggo. Bu, sewaktu awal pendirian usaha ini, tadi sama juga itu yang saya tanya kerja berapa modalnya ya, tadi kan sudah dijelaskan mungkin itu juga, dan komponen-komponen biaya operasionalnya apa saja, misal tenaga kerja, berapa pendapat bersih rata-rata per bulan, apakah pernah menghitung titik impasnya di bulan keberapa, tahun keberapa, dari Pak Purwadi. Karena ini adalah usaha rumahan Pak ya. Saya tidak membutuhkan modal yang besar, tapi saya sudah membudgetkan karena SDM itu adalah modal buat saya. Saya memberikan upah yang layak dalam arti kalau SDM kita sudah gak otomatis kan kita tidak mendapatkan income ya Pak ya. Saya lebih kepada promosi kepada dinas-dinas dan adapun ya pokoknya kalau saya karena passionnya saya suka, modal itu nggak banyak lah. Dikira saran itu Pak, awal-awal sih saya untuk oven ya, karena oven saya awalnya nggak, kalau memang mau memulai dan sudah punya skill, coba dulu. Sekarang kan banyak event di bazar-bazar daerah. Kita itu setelah memang itu oke, cocok dengan passion kita, bisa di perkiraan kurang lebih cukuplah di 25 juta awal dapat per bulannya. Saya dapat per bulannya itu Pak untuk ini dan omset aja untuk kenaikan setelah perubahan kemasan Pak. Alhamdulillah di tahun ini dan bulan itu udah di atas 10 juta Pak. Kecil Pak, tapi saya coba cukup di rumah aja. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Oke baik Bu, ini ada pertanyaan kue bangkit apa sejenis bakpia.
Dan satu bungkus harga berapa tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan dan keuntungan per bungkusnya juga sudah dijelaskan. Cuman mungkin pertanyaan ini apakah sejenis bakpia? Ini kan berupa kue kering ya Bu ya? Mungkin Kue agak kering, Bu. iya. Iya. Ya silakan Bu. Berupa kue kering yang memang seperti kue kalau orang semua di Jakarta ada kue bangkit, ada kalau di Melayu itu kue bangket. Kemarin anak saya juga ke Makassar beli kue bangkit, tapi memang beda lagi. Setiap ada yang jenis lain. Berbeda karena ini adalah resep daripada di Banten dan lebih kepada resep keluarga, Pak. Iya. Cuma saya dijadikan lahan pekerjaan masa-masa tua ini itu aja, Pak. Oke, ini dari Pak Sumarwanto, Bu. Rawang ini mengingat waktunya juga sudah tinggal berapa menit, cepat saja ini, Bu. Ini masih ada Pak Sumarwan. Semoga usulan bantuan modal bisa dipenuhi oleh TJSL, PLN atau pihak lainnya. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Ya, betul. Betul, Pak. Betul banget. Ini pertanyaan dari Pak Agus Sofyan, berapa kilogram produksi per hari? Oh, siap. Untuk satu hari itu saya satu hari dengan 4 karyawan itu 24 kilo, Pak. Oh iya. 24 kilo ya. 4 kilo dengan varian rasa itu yang rutin itu adalah keju, kacang, jahe. Kalau keju itu lebih ke anak muda. Kalau jahe lebih kepada yang sudah Cocok buat saya kalau gitu ya Bu ya. Dari Tasik Bu, Pak Mukarom, perizinan dan sertifikat dari instansi terkait apa saja yang diwajibkan? Misalnya halal tadi. Alhamdulillah, karena itu kan kewajiban sekarang Pak ya, punya NPWP, NIB, PIRT itu izin dari Dinkes, halal dari MP-nya, dan ya lebih baik lagi haki ya bisa terus. Dan selanjutnya kami juga sedang mengajukan untuk CV-nya Pak. Itu pun ada bantuan pemerintah banyak. Makanya kita terus aja dampingi. Sekarang BUMN juga ada dari BRI-nya. Tapi kita dampingi saja dengan ikuti aja pelatihannya, ilmunya kita ambil. Setelah kita dapat ilmunya, mau dibawa kemana? Kembali lagi. Jadi yang pertama yang wajib apa Bu? Izin yang ini yang wajib. Untuk sementara ini NIB wajib. Tapi PIRT halal karena itu udah nanti tahun depan itu harus semua. Oh harus ada itu ya? Iya. Oke. Gratis Pak. Iya. Tinggal bagaimana kita pendekatan kepada gitu ya. Pak. Alhamdulillah kalau gratis memang. Iya Pak. Tapi kalau modal nggak ada Pak, memang Pak. Iya. Semoga aja dari IKPLN ini bisa. Modalnya cuma transport ke tempat instansi untuk memberi izin ya Bu. Iya betul. Ini dari Bali Pak Agung. Ya. Package 13.000 itu sebesar apa tadi sudah disebutkan ya yang berapa gram itu tadi ya? 115. Ya mungkin bisa dijelaskan ya paket 13.000 sebesar apa kira-kira Bu? Ada berapa rasa ya Bu? Tahan berapa lama? Ada berapa ya pertanyaan yang sebetulnya sudah ada jawabannya tapi bisa dijelaskan sekali lagi yuk. Oke. Itu untuk yang harga 13 itu kami menjual di 15.000 itu reseller Pak ya. Nah, harga maksudnya berapa gram itu kira-kira? Gramnya 115 gram. 115 ya. 1 gram cukup Pak untuk nyemil Pak ya. Iya. Dan kami kemasannya ada zippernya jadi kalau tidak habis bisa diklip ya. Diklip biar nggak melempem. Itu Pak. Terus berapa rasa itu Bu? Untuk rasa yang ready itu setiap hari rasa keju, kacang, jahe. Itu sudah ada kemasannya. Nah, untuk yang lain saya punya 6 rasa. Yang 3 rasa karena saya tidak punya kemasannya, saya dikemas dengan toples. Karena modalnya kan lumayan besar, Pak ya. Iya. Kemasan itu, jadi saya yang mampu 3 rasa dulu. Karena yang 3 rasa itu, alhamdulillah peminatnya banyak. Iya.
Ya, dan mengenai tahan berapa lama tadi kan sudah dijelaskan sekitar 6 bulan ya Bu ya. 6 bulan. 6 bulan. Oke, saya kira ini ada satu lagi. Tadi sebetulnya sudah dialamatkan atau diberikan alamatnya, tapi bisa lagi diulang lagi, ditulis di chat. Bisa minta alamat untuk pesanan kue bangkit dari UPT cabang UPT Cirebon. Oh, bisa. Ya, nanti mungkin alamatnya kan memang di presentasi tadi juga tadi sudah saya bacakan, tapi tolong ditulis lagi di chat untuk bisa dicatat dan sekalian nomor teleponnya. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi yang lain-lainnya, tapi memang Pak Rahmat kira-kira waktunya masih Habis ada waktu, Pak. habis ya. Habis. Oke, Ya. kalau gitu. Oke, terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi dan pembawaan acara ini. Tadi sebenarnya juga sudah dibawakan pantun oleh Bu Irma, tapi saya tambahkan ngikutin pantun Bu Irma tadi, yaitu sama mirip-mirip juga. Hari ini pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Kita akhiri presentasi kita, semoga bisa memberi manfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton IKPLN TV. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.